Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliani Sintani Sunaji dari PMI A2 dengan NIM 13. Pertemuan pertama membahas tentang filsafat dasar Pancasila dan urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan yang saya tangkap dari sini adalah membahas tentang Pancasila dan UUD. Kapan diresmikannya UUD, terdapat pada alinea keberapa Pancasila dan UUD, dan juga cara mengimplementasikannya. Ibu tadi juga membahas tentang Molimo Jawa dan juga membahas tentang pembagian tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian pertemuan kedua yang saya tangkap dari pertemuan kita ini adalah membahas tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pemakalan menjelaskan tentang pengertian dari nilai, moral, dan juga norma dalam indeks Pancasila. Kemudian tentang sejarah perancangan lambang negara yang diubah dan disempurnakan sebanyak 3 kali, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Sultan Hamid ke-4. Tidak hanya itu, perumusan lambang negara pun memiliki sebuah panitia dengan diangkatnya Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara dan Portofolio. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lambang negara itu yaitu pada bagian kepala Garuda yang awalnya tidak memiliki jambul hingga ditambahkannya jambul, kemudian warna bendera dari merah ke putih, dan juga bentuk kaki Garuda pada saat memegang bendera dari yang berada di depan kemudian diubah menjadi mencengkeram dari belakang. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus tetap dipegang teguh oleh para pemuda zaman sekarang. Dari pertemuan ketiga yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa. Terdapat salah satu pertanyaan dari teman-teman yang saya tangkap yaitu politik di Indonesia apakah masih memiliki nilai-nilai Pancasila? Kemudian dijawablah masih, karena pemerintah menganggap bahwa pemerintahan politik di Indonesia sudah sesuai dengan sila Pancasila keempat. Kemudian resume selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Terdapat 3 paradigma ideologi yang telah ada sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga saat ini oleh pengikutnya masing-masing. Yaitu yang pertama paradigma sosial komunis. Paradigma ini bertujuan untuk menyamaratakan kedudukan sosial seseorang agar tidak dinilai berdasarkan penghasilan maupun perekonomiannya. Kemudian yang kedua adalah paradigma liberalisme kapitalis atau paham akan segala kebebasannya baik dalam bentuk pendapat, pergaulan, agama, pemikiran, cara mencari nafkah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah paradigma Islam, yaitu bertindak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan menurut Al-Quran dan Hadis. Kemudian ciri-ciri negara yang komunis. Yang pertama, tidak menerima suara rakyat maupun dari luar. Kedua, hukum sudah tidak diperlukan dalam negara komunis karena segala sesuatu diatur oleh negara. Yang ketiga, menggunakan sistem demokratik keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 dan yang bisa dicantumkan di KTP hanya itu. Namun pada 2017 terdapat agama lain yang dapat dicantumkan di KTP seperti contohnya Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmali, Keharingan atau Kalimantan Dayak, Marpau Sumba, Buhun dari Jawa Barat, campuran Hindu dan Islam. Pertemuan terakhir yang saya dapat adalah mengapa teroris identik dengan Islam? Karena hal tersebut merupakan stigma yang mempengaruhi manusia sehingga dapat mengaklaim hal tersebut. Apa hubungan surat Al-Fatihah ayat 4 dengan Pancasila? Hubungannya yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan Pancasila sebagai pedoman negara dengan Islam yang merupakan agama yang berjalan beriringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.